Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrida Mayaliani dari kelas R3D. Selama belajar ilmu sosial dan budaya dasar, materi yang saya ingin simpulkan ialah tentang manusia, nilai moral dan hukum, individu sosial dan kebudayaan. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki akal, pikiran, perasaan, dan kemampuan untuk berkembang melalui pembelajaran. Secara biologi, manusia termasuk dalam spesies Homo sapiens yang merupakan bagian dari famili Hominide. Pengertian nilai moral. Nilai moral adalah prinsip, norma, atau standar yang digunakan untuk menentukan tindakan, perilaku, atau sikap yang dianggap baik atau buruk dalam suatu masyarakat. Nilai ini berfungsi sebagai pedoman bagi individu untuk bertindak sesuai dengan apa yang dianggap benar secara etis. Nilai moral biasanya bersumber dari budaya, agama, tradisi, atau pandangan filosofis suatu komunitas. Contoh nilai moral meliputi: yang pertama, ada kejujuran, yaitu bertindak dengan jujur dan tidak menipu. Yang kedua, keadilan, yaitu memperlakukan orang lain secara adil tanpa diskriminasi. Yang ketiga, ada tanggung jawab, mengambil tanggung jawab atas tindakan sendiri. Yang keempat, kesetiaan, yaitu berpegang teguh pada komitmen atau janji. Yang kelima, kasih sayang, yaitu peduli dan membantu sesama dengan tulus. Nilai-nilai ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati. Pengertian hukum. Hukum adalah sistem aturan atau norma yang dibuat, diterapkan, dan ditegaskan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian, keadilan, dan kepastian hukum serta melindungi hak-hak individu dan kepentingan umum. Hukum dapat terbentuk, yaitu yang pertama hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan pengadilan. Dan yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu berupa adat, kebiasaan, atau norma yang diakui dalam masyarakat. Secara umum, hukum dibagi menjadi yang pertama, hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan individu seperti hukum pidana atau hukum tata negara. Yang selanjutnya ada hukum privat, yaitu mengatur hubungan antara individu atau entitas seperti hukum perdata atau hukum bisnis. Hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa, serta pelanggarannya dapat dikenai sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang selanjutnya, materi tentang individu sosial dan kebudayaan. Yang pertama, pengertian individu sosial dan kebudayaan. Individu merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki sifat, karakter, dan identitas unik. Individu tidak dapat hidup sendiri karena memerlukan interaksi dengan orang lain. Yang kedua, ada sosial, mengacu pada hubungan dan interaksi antar individu dalam suatu kelompok atau masyarakat yang membentuk pola hubungan yang lebih kompleks. Yang selanjutnya ada kebudayaan, kumpulan nilai, norma, adat istiadat, kepercayaan, dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Kebudayaan menjadi pedoman hidup bagi individu dan kelompok. Yang kedua, hubungan antara individu sosial dan kebudayaan. Individu dan sosial. Individu merupakan bagian dari masyarakat untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan. Individu berinteraksi dengan masyarakat melalui proses sosialisasi dan integrasi sosial. Yang selanjutnya, sosial dan kebudayaan. Kebudayaan dibentuk oleh interaksi sosial dan diwariskan melalui sosialisasi. Apa hubungan manusia dan hukum? Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi ubi societas ibi jus, di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya. Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu
bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai semen perekat atas berbagai komponen pembentukan dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai semen perekat tersebut adalah hukum. Apa hubungan manusia dan moral? Moral yang pengertiannya sama dengan etika dalam makna nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dalam ilmu filsafat, moral banyak unsur yang dikaji secara kritis, dilandasi rasionalitas manusia seperti sifat hakiki manusia, prinsip kebaikan, pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan terhadap sesuatu dan sebagainya. Moral lebih kepada sifat aplikatif, yaitu berupa nasihat tentang hal-hal yang baik. Yang selanjutnya, apa saja tahapan sosialisasi? Tahapan sosialisasi yang pertama ada tahap kanak-kanak. Pada tahap ini, sosialisasi terutama dilakukan dalam keluarga. Anak-anak belajar bahasa, nilai dasar, dan norma sosial. Yang kedua, ada tahap remaja. Pada tahap remaja, individu mulai berinteraksi lebih banyak dengan agen sosialisasi lain seperti teman sebaya, sekolah, dan media massa. Yang ketiga, ada tahap dewasa. Pada tahap ini, sosialisasi berfokus pada peran profesional dan keluarga, termasuk pembelajaran peran sebagai orang tua, pekerja, dan anggota masyarakat. Dan yang keempat, ada tahap lanjut usia. Pada tahap lanjut usia, sosialisasi melibatkan penyesuaian terhadap perubahan peran dan penurunan aktivitas sosial, serta menghadapi masalah terkait penuaan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis sosialisasi. Sosialisasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan tahapan kehidupan individu dan bentuk interaksi sosial yang terjadi. Berikut adalah beberapa jenis sosialisasi. Yang pertama ada sosialisasi primer. Sosialisasi primer terjadi pada tahap awal kehidupan seseorang, biasanya dalam keluarga. Di sini individu belajar nilai dasar, norma, bahasa, dan keterampilan sosial pertama yang menjadi dasar bagi perkembangan lebih lanjut. Keluarga berperan sebagai agen utama dalam sosialisasi primer, karena lingkungan keluarga adalah tempat pertama individu berinteraksi dan belajar tentang dunia. Yang kedua, sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder terjadi ketika individu mulai berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas, seperti di sekolah, tempat kerja, dan komunitas. Pada tahap ini, individu belajar peran sosial baru dan bagaimana berperilaku dalam berbagai konteks sosial. Sosialisasi sekunder melibatkan adaptasi terhadap aturan dan norma yang berbeda dari yang dipelajari dalam keluarga. Yang selanjutnya ada sosialisasi antisipatoris. Sosialisasi antisipatoris adalah proses di mana individu mempersiapkan diri untuk peran atau status sosial baru yang akan mereka masuki di masa depan. Misalnya, seorang mahasiswa yang belajar dan berlatih untuk menjadi seorang dokter sedang menjalani sosialisasi antisipatoris. Yang selanjutnya, yang keempat, ada resosialisasi. Resosialisasi adalah proses di mana individu belajar dan mengadopsi nilai, norma, dan perilaku baru yang berbeda dari yang sebelumnya dipegang. Ini biasanya terjadi ketika seseorang mengalami perubahan besar dalam hidupnya, seperti pindah ke negara lain, masuk ke penjara, atau bergabung dengan kelompok keagamaan atau militer. Yang selanjutnya ada agen sosialisasi. Agen sosialisasi adalah individu, kelompok, atau institusi yang mempengaruhi proses sosialisasi. Berikut adalah beberapa agen sosialisasi utama. Yang pertama ada keluarga. Keluarga adalah agen sosialisasi pertama dan paling penting dalam kehidupan seseorang. Dalam keluarga, individu belajar nilai dasar, norma, bahasa, dan keterampilan sosial pertama.
Yang kedua, ada sekolah. Sekolah adalah agen sosialisasi formal yang membantu individu belajar pengetahuan akademis serta keterampilan sosial dan perilaku yang diperlukan di lingkungan sosial yang lebih luas. Yang ketiga, ada kelompok teman sebaya. Kelompok teman sebaya adalah kelompok individu dengan usia yang sama atau mirip. Mereka memiliki pengaruh besar terhadap perilaku, nilai, dan sikap individu terutama selama masa remaja. Yang keempat, ada media massa. Media massa seperti televisi, radio, internet, dan media sosial memainkan peran penting dalam sosialisasi dengan menyediakan informasi, hiburan, dan model perilaku. Yang kelima, ada lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan mengajarkan nilai, norma, dan perilaku yang dianggap penting dalam masyarakat tertentu. Mereka juga berfungsi sebagai sumber dukungan sosial. Kesimpulan, manusia, nilai, moral, dan hukum adalah suatu hal yang saling berkaitan dan saling menunjang. Sebagai warga negara, kita perlu mempelajari, menghayati, dan melaksanakan dengan ikhlas mengenai nilai, moral, dan hukum agar terjadi keselarasan dan harmoni kehidupan. Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.